بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama membahas sebuah masalah yang sangat penting dalam Islam, ya, yakni masalah pernikahan. An-nikah. Nikah itu bahasa Arab, ya, dan dikenal juga dengan az-zawaj. Zawaj. Tentang hidup berpasang-pasangan itu Allah sebutkan dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci zat, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanikumullah. Pernikahan, ya, tentang pernikahan adalah min sunani al-anbiya'i wal mursalin. Ya, perlu kita ketahui bahwa pernikahan adalah merupakan salah satu dari sunnahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi itu menikah, para rasul juga menikah. Sampai nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menikah. Ya. Antum bisa tulis dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 38. Ar-Ra'd ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika
waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah katakan waj'alna lahum, dan kami jadikan untuk mereka, atau bagi mereka azwaja, istri-istri, wa dhurriyyah, dan keturunan. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa para nabi dan rasul sebelum nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, punya istri atau tidak? Punya istri. Ada satu nabi yang tidak punya istri, ya. Seperti nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, tapi bukan sebagai hukum, ya. Karena aglabiah hukum itu diambil dari sesuatu yang ghalib, yang banyak. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam menikah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Rabb kita dalam surat Ar-Ra'd tadi. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam juga menikah, ya, menikah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan dia berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, telah datang 3 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana? Ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini pakainya azwaj. Azwaj itu lafadz jamak dari zauj. Zauj. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, ikhwani fillah, ya, saya lihat rata-rata kayaknya belum punya istri, ya. Kalau nanti antum punya istri, bilang ke istri antum, kaifa haluki ya zauji, itu boleh, ya. Kebanyakan kita di Indonesia taunya zaujati kalau istri, zaujatun, kan itu. Zauji juga boleh, ya, kaifa haluka ya zauji, karena kalau lafaz zaujun bisa untuk perempuan, bisa untuk apa? Laki-laki, ya. Misalkan kaifa haluk ya zauji, bagaimana kabar anti wahai istriku, itu boleh, ya. Baik. Dalam hadis yang mulia ini, ya, Anas bin Malik menceritakan ada 3 sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam datang ke rumah dari rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian apa yang mereka lakukan? Kata Anas bin Malik, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mereka mengetahui yang dihabarkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini dikatakan falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka mendapatkan kabar tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap itu sedikit. Kemudian mereka berkata, faqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya sudah diampuni. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, kata mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka lakukan, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah?
Kemudian qala ahaduhum, salah satu di antara mereka berkata, lihat, amma ana, kata mereka, adapun saya, fa inni usallil laila abada, saya akan sholat malam terus menerus sepanjang malam. Ini salah satu di antara tiga sahabat tadi. Kemudian yang satunya berkata, ana asumud dahra wala uftir. Adapun saya akan puasa terus sepanjang masa dan tidak berbuka. Kemudian yang ketiga, dia berkata apa? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Adapun saya akan menghindari atau menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Lihat ikhwani wa akhwati fillah. 3 orang datang kepada ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri beliau. Kemudian satunya atau tiga-tiganya ingin betul-betul konsen dalam masalah ibadah. Ingin beribadah sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang dipandang oleh mereka bagus. Satu, sholat malam terus. Sholat malam terus bagus enggak, akhi? Kalau menurut banyak orang itu bagus enggak? Bagus kan? Sholat malam terus. Kemudian yang satu, puasa terus. Bagus enggak? Bagus, puasa terus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mana bagus? Yang satunya, saya akan ibadah terus dengan cara menjauhi para wanita, karena wanita itu menyibukkan. Ketika nikah kan ada kewajiban ngurus istri. Apalagi kalau sudah punya anak, gimana? Harus kerja, nafkahi, banting tulang, peras keringat buat nafkah keluarga. Ya. Nah, dia menyangka dengan cara menjauhi wanita, konsen beribadah itu baik. Dia berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Lihat ikhwani wa akhwati fillah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diucapkan oleh 3 orang sahabat ini. Dalam hadis Anas ini, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ditanya sama Rasulullah SAW. Ya, apakah betul kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Salah satunya mengatakan mau sholat malam terus, tidak tidur. Satunya puasa terus, tidak apa? Berbuka. Satunya beribadah ingin konsen dengan tidak menikah. Apa kata Rasulullah SAW? Wa amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, kata Rasul, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan demikian sombong tidak? Tidak. Rasul mengatakan demikian betul-betul keadaannya yang seperti itu. Dan ingin ngasih tahu ke umatnya bahwa tidak ada orang yang paling takut dan paling bertakwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak ada orang yang paling baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal, dalam semua hal bahkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah langsung dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini.
Rasul berkata di depan para sahabatnya, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Aku ini, kata Rasul, orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Tapi kata Rasul apa? Walakinni, kata Rasul, asumu wa uftir. Kata Rasul, aku, ya, tetapi aku berpuasa juga aku apa? Berbuka. Wa usalli wa arkud. Aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, kata Rasulullah SAW, dan aku pun menikahi wanita. Kemudian Rasul berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orangnya yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Di akhir hadis tersebut Rasul berkata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci pada sunnahku bukan termasuk golonganku. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui, ikhwani fillah, bahwa siapa orang yang tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk membenci sunnahnya beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Rasul katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Walaupun menurut kita itu baik. Kalau menyelisihi Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam, maka tidak diterima. Dan masalah yang sedang kita bahas adalah masalah nikah. Ya. Nikah adalah salah satu sunnah di antara sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Orang yang gak mau nikah, ya, kalau misalkan dia, saya mau ibadah terus gak mau nikah, ini nyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang menentang pernikahan, nggak ada pernikahan, ini menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimanillakumullah, selain hadis tadi, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata kepada para anak muda, ya, kepada syabab, kata Rasul apa? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, sudah ada al-ba'ah. Ba'ah ini nanti saya bahas, ya. Kemampuan menikah itu apa? Dan itu. Lihat kata Rasul, wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, falyatazawwad, maka hendaklah segera apa? Menikah. Hendaklah segera menikah. Apa manfaatnya? Manfaatnya subhanallah kata Rasul, fa innahu aghaddu lil basar. Karena itu lebih mudah menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, kata Rasul, dan lebih bisa membenteng farj, menjaga diri, menjaga kemaluan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa di antara kalian, kata Rasul, belum mampu, maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wijah. Karena sesungguhnya dengan saum itu dia, kata Rasul, merupakan wijah, penghalang, ya, dari maksiat, dari api neraka juga. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanillakumullah,
az-zawaj atau pernikahan ya, yang Allah syariatkan untuk kita semua itu ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-21. Lihat, kita perhatikan ayatnya. Ayat ini sangat ajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah kata Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri, artinya dari bangsa kalian. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram berada di sampingnya, tentram bersamanya. Litaskunu ilaiha. Dan kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan rasa sayang, kasih sayang. Kemudian Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu termasuk tanda-tanda, ada tanda-tanda kebesaran bagi kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada hikmah yang sangat besar yang Allah sebutkan ya dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini, yakni apa? As-sukun, sakinah. Jadi dalam pernikahan itu ada ketenangan. Tidak bisa dibayangkan ikhwani fillah kalau tidak ada syariat pernikahan. Ya. Saya yakin dunia kacau. Kacau, sekacau-kacaunya. Ya. Karena apa? Goriza, hasrat tabiat atau hasrat laki-laki, begitu juga wanita. Ini bisa diredam dengan pernikahan. Dan ini Allah yang sebutkan. Allah Jalla wa'ala sebutkan. Seorang laki-laki yang sudah punya hasrat syahwat, ya, kemudian dia melihat pasangannya atau bukan pasangannya, lawan jenisnya, kan itu. Ketika tidak ada cara yang halal, apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan, minimalnya pada dirinya ini. Pikiran enggak nyaman, ya tidak. Hati gelisah. Istilah banyak orang, tidur tak nyenyak, makan tak kenyang gitu ya. Nah, itu. Kemudian badan sakit. Karena apa? Susah tidur. Nah, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ikhwani fillah, coba perhatikan, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an. Di sini dikatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Kata Jabir bin Abdullah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Ini kata Jabir Ibnu Abdullah, hadis riwayat Muslim. Kata Rasul, "Idza ahadukum a'jabathul mar'atu." Apabila ada seorang wanita yang membuat salah satu di antara kalian tertarik,
yang membuat salah satu di antara kalian melotot, ya, hati tertali, tercengang, timbul hasrat, dan gitu. Ini kata Rasulullah SAW. Fa waqa'at fi qalbihi, kemudian jatuh pada hatinya sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? Obatnya apa? Obatnya kata Rasul, falyamid ila imraatihi falyuwaqi'hu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kata Rasul, hendaknya dia mendatangi istrinya kemudian menggaulinya, karena hal tersebut bisa menolak apa yang ada dalam dirinya. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini hikmah yang besar yang disebut oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, ya, Jabir langsung dengar dari Rasul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza ahadukum a'jabathul mar'ah, kalau salah satu di antara kalian ada yang tertarik dengan wanita, kan kita setiap hari mesti keluar, ada urusan. Apalagi di zaman sekarang, alhamdulillah. Ini lihat Rasulullah SAW berbicara di zaman siapa? Zaman beliau. Di zaman yang suci. Zaman sahabat wanita masih menjaga dirinya. Ya. Wanita yang suci. Kalau antum sekarang kita keluar mau beli sabun, mau beli sapu, atau ada keperluan masuk ke Indomaret atau Alfamart atau ke warung saja, keluar di jalan sudah kadang-kadang nengok wanita, kan? Dan yang sangat membuat kita ini bersedih ketika melihat banyak sekali saudari-saudari kita wanita tidak pakai pakaian yang syar'i, pakaian yang benar. Tentunya laki-laki yang normal, ini berbicara sama yang normal nih, ya. Ya. Karena ada orang yang bilang, ana nggak mungkin terpengaruh sama perempuan, saya bertakwa loh, tinggi kan gitu. Ketakwaan saya nggak mungkin tergoda dengan wanita seperti itu, tidak mungkin. Antum lebih hebat dari Rasul atau bagaimana ceritanya? Ini Rasul yang bilang, ya, lihat keluar, lihat wanita. Ini Anda berbicara dengan laki-laki dan dengan akhwat. Ya. Kata Rasul, idza ahadukum a'jabathul mar'ah, apabila salah satu di antara kalian, ya, takjub dengan salah satu wanita yang dilihat, maka obatnya apa? Falyamid ila imraatihi, maka datangi istrinya. Pertanyaannya, orang yang belum menikah mendatangi siapa? Ya tidak? Di sini pentingnya pernikahan. Kata Rasul, falyamid ila imraatihi falyuwaqi'hu. Kemudian gauli. Ketika hasrat naik memuncak, gauli istrinya. Itu yang akan membuat tentram. Pikiran jadi tenang, hati tenang, badan pun tenang, jiwa tenang. Dan subhanallah, indah kehidupan seperti ini. Litaskunu ilaiha, kata Allah, agar kalian tenang. Ini yang paling bisa atau paling sangat dirasakan oleh laki-laki. Betul atau tidak? Sahih. Yang paling dirasakan. Oleh karena itu, Allah langsung berbicara, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, adalah Dia menciptakan
untuk kalian, pasangan-pasangan kalian dari bangsa kalian. Apa maksudnya litaskunu ilaiha? Agar kalian tentram berada di sampingnya, tentram bersamanya. Dan ini sahih. Dan ini digambarkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Rasul ini tabib qalb, dokter hati Rasul. Ya. Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka tidak mungkin syariat pernikahan ini hilang atau ditentang atau dipermainkan. Ya. Lihat bagaimana Rasul katakan fal ya'mid ila mar'atihi, hendaknya kembali ke istrinya. Fal yuwaqi'hu, kemudian gauli istrinya. Apa yang ada pada wanita itu ada pada istri antum. Dan bisa hilang hasrat itu. Karena kadang-kadang ditumpangi sama syaitan, dan memang ditumpangi sama syaitan. Hilang hasrat itu. Dan ini bisa menyelamatkan pemuda-pemuda ya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebelum dari kehancuran mereka di atas muka bumi ini. Kalau tidak menegakkan syariat Islam yang mulia ini. Dia kata Rasul, fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Coba antum bayangkan pemuda yang sudah mampu, sudah siap, kemudian hasrat ada, ditahan. Dan ini pun judulnya pas ya. Saya diminta oleh sama satu ikhwan Ustaz, judulnya gini saja. Ayah, ibu, izinkan aku menikahinya. Karena apa? Ternyata banyak orang tua ya yang ngalang-ngalangin anaknya mau nikah. Padahal anaknya itu sudah kebelet. Iya enggak? Minta bu di dapur bu, nikah bu ya. Masih kecil kata ibunya. Padahal kerja sudah punya kerjaan kan? Umur sudah ada. Ya. Minta ke ayahnya ya nikah. Masih kecil. Ya. Ada sebagian ayah ibu egois, inginnya apa? Inginnya kamu kan saya sekolahi dari kecil. Ya. Kamu saya sekolahi dari kecil. Oleh karena itu berbakti dulu sama ibu, sama ayah. Artinya suruh kembalikan itu. Ini ibu atau ayah yang mudah-mudahan kita berdoa Allah beri hidayah mereka semua. Kemudian ada yang dipatok, ditarget ini dan seterusnya. Ya. Banyak sekali hal yang harus diluruskan di masyarakat kita. Banyak di antara orang tua ya, enggak pengertian. Dulu bagaimana dulu waktu mudanya? Ya. Waktu mudanya juga dulu dia ngebet. Maksa-maksa orang tuanya nikah. Pas ketika anaknya mau nikah jangan nanti. Ya. Ada yang sudah anaknya ngerti ada pasangan, biarin. Yang penting enggak hamil. Pacaran enggak apa-apa. Nauzubillah. Selesaikan dulu kuliahnya. Nah, ini gimana ini ceritanya? Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Lihat apa yang Allah firmankan di surat An-Nur ayat 32. Ini juga perintah untuk orang-orang tua. Ya, ketika sudah melihat anaknya itu sudah siap untuk nikah, ya, segera nikahkan. Lihat Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Ini perintah, wa ankihu, dan nikahkanlah. Nikahkanlah. Ini perintah ke siapa? Suruh menikahkan kepada para wali. Yang lebih tepat. Nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang masih sendiri di antara kalian yang belum punya pasangan.
wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang saleh dari budak sahaya kalian, baik yang laki-laki atau yang wanita. Terjemahan Depak menerjemahkan dengan orang-orang yang layak untuk dinikahkan. Ya, apa kata Allah? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu miskin, kata Allah, fuqara, yughnihimullahu min fadlih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan untuk mereka. Ini terjemahan yang tepat, memberikan kecukupan, yughni. Kalau kaya, ya kalau diterjemahkan dengan kekayaan kurang tepat ya. Allah akan memberikan kecukupan pada mereka. Yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pemberiannya dan alim, Allah Maha mengetahui. Lihat ikhwani fillah. Ini pernikahan. Antum tahu pernikahan ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Alangkah indahnya kalau anak-anak muda tahu tentang indahnya pernikahan. Ya. Maksudnya anak-anak muda yang sudah siap menikah. Dan alangkah indahnya kalau orang-orang tua tahu bagaimana anaknya bercinta dengan cinta yang halal. Ya. Berkasih sayang dengan kasih sayang halal. Berhubungan dengan hubungan yang halal, keberkahan turun. Bahkan kalau ini dirasakan atau dipraktekkan secara luas, secara umum oleh masyarakat Islam, ini banyak hal yang bisa kita rasakan manfaatnya, keberkahannya. Ya. Keberkahan di sana sini, kemudian perzinahan juga tidak ada dengan pernikahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Saya akan bacakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, lam yura, kata Rasul, lihat, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Subhanallah. Kata Rasul, tidak ada bandingannya, kata Rasul. Tidak pernah dilihat bagi dua orang yang bercinta seperti keadaan keduanya setelah nikah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Percintaan yang halal. Kata Rasul, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Seperti pernikahan. Ya. Orang setelah menikah ini ikhwan fillah, ini betul-betul cintanya cinta yang suci, cinta yang tulus, ya. Cinta yang hakiki. Tapi kalau belum nikah, semuanya dibangun di atas kerusakan. Di atas kerusakan, di atas gombal, di atas palsu, kepalsuan dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang ingin ana sampaikan di sini tentang bagaimana keadaan salah satu sahabat yang miskin tapi menikah. Ya. Yang miskin tapi menikah. Ada pelajaran yang sangat menarik yang insyaallah taala akan kita tahu setelah ana bacakan hadis ini. Ya. Ini menunjukkan perhatian para sahabat atau di zaman Rasul tentang masalah ini, masalah pernikahan. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad,
ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahaba laka nafsi." Ya Rasulullah, aku datang kepada Anda untuk menghibahkan diriku. Ini kekhususan Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam. Datang wanita, sahabiat, datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku kepada Anda." Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara ilaiha wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Maka Rasul pun alaihi salatu wasallam melihat kepada wanita tersebut, kemudian Rasul pandang dari atas ke bawah. Rasul lihat, ya. Kemudian setelah Rasul lihat, Rasul menundukkan apa? Pandangannya. Tsumma ta'ta'a ra'sahu, menundukkan kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Kata Sahal bin Sa'ad. Ketika wanita itu melihat Rasulullah SAW tidak memutuskan perkaranya, wanita ini duduk, jalasat. Duduk. Faqama rajulun min ashabi Rasulillah SAW. Kemudian di tengah kejadian itu berdirilah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata sahabat itu? "Ai Rasulullah, in lam takun laka biha haja fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada hasrat kepada wanita ini, boleh dong nikahkan aku dengannya. Fazawijniha. Faqal, maka Rasul SAW berkata, "Hal indaka min syai'?" Apakah Anda memiliki sesuatu? Artinya apakah punya mahar? Ya. Qal, kata sahabat itu, "La, wallahi ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah, saya tidak punya mahar. Kata Rasul, "Idhhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'a." Kalau gitu kata Rasul, pergi ke keluarga Anda, pulang. Kemudian lihat, cari, apakah Anda mendapatkan sesuatu atau sesuatu yang bisa dijadikan apa? Mahar. Fadhahaba thumma raja'a. Kemudian dia pun pergi, artinya kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya, terus kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, setelah kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "La wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'a." Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu pun. Qal, Rasul berkata, "Unzur walau khataman min hadid." Lihat, kembali lagi ke rumah, ya. Lihat, walaupun khatam, cincin dari apa? Besi. Cincin dari besi. Fadhahaba thumma raja'. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan setelah itu pulang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, "La wallahi ya Rasulullah walau khataman min hadid walakin hadha izari." Setelah bertemu sama Rasulullah, "Tidak wahai Rasulullah, saya sudah pulang ke rumah, saya tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin dari besi saya enggak punya." Enggak ada. Cincin dari besi kan murah sekali kan ikhwan ya. Itu pun enggak ada. Ya. Walakin hadza izar, ya, kan, tapi ini saya punya kain ya Rasul, izar. Kemudian Rasul berkata, "Ma tasna'u bi izarik? In labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai' wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'." Apa yang diperbuat, apa yang bisa diperbuat dengan kainmu, kata Rasul SAW. Karena kainnya setengah. Ya. Kalau Anda pakai, maka wanita itu enggak akan pakai. Kalau dia memakainya, Anda enggak akan pakai. Cuma punya satu. Kan gitu. Kemudian apa ikhwani fillah, fajalasa ar-rajulu hatta tala majlisuhu, thumma qam. Maka laki-laki itu duduk, sahabat itu duduk. Lama duduknya. Ya kan? Mikir.
Ya nggak ada jalan keluar kan. Lama sampai duduknya, tsumma qam, kemudian dia bangkit. Kemudian fara'ahu Rasulullah SAW muwalliyan, fa'amara bihi fadu'iya, falamma ja'a madza ma'aka minal Qur'an. Setelah orang itu berpaling, Rasul melihatnya, Rasul panggil lagi. Rasul panggil, ketika datang ditanya sama Rasul SAW, madza ma'aka minal Qur'an? Anda punya hafalan Quran tidak? Ini kata Rasulullah SAW. Anda punya hafalan Quran tidak? Madza ma'aka minal Quran? Kemudian dalam hadis ini dia berkata, qal ma'i suratu kadza wa suratu kadza. Saya punya surat ini dan surat itu. Artinya saya hafal surat ini dan surat, dia sebutkan surat-suratnya. Ini menunjukkan hafalan Quran itu, ikhwan fillah, itu harus di dada ya. Jadi misalnya antum hafal Quran, ya surat apa? Surat An-Naba misalkan. Harus betul-betul hafal, mungkin. Para sahabat kalau hafal Quran itu mungkin. Bukan lihat di mushaf, enggak. Rasul bertanya, lihat kemungkinan sahabat itu, ataqra'uhunna ala an dhahri qalbik? Apakah Anda hafal? Kata dia, na'am. Kata Rasul, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu silakan pergi. Aku nikahkan Anda dengan wanita tersebut dengan mahar apa yang Anda miliki dari hafalan Al-Qur'anul Karim. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui, ikhwan fillah, bahwa siapa di antara ikhwah ya, yang belum menikah ya, atau yang mau cari pasangan, itu jangan takut-takut. Lihat para sahabat punya jiwa yang mental yang kuat, walaupun miskin. Ya, baik di antara kita, aduh saya belum mampu ya, kan gitu, menikah. Enggak. Miskin itu sesuatu yang nisbi, ya tidak. Sekarang miskin bisa jadi besok kaya, betul tidak? Yang kaya bisa jadi besok miskin. Ya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam dari kita semua adalah ikhtiar, doa. Doa. Jadi setiap ikhwan yang sudah merasa, oh saya kalau nggak nikah ini takut terjerumus pada perbuatan zina, maka kasus hadis ini dibawa ke sini. Boleh bagi seorang yang miskin, yang seadanya, kalau dia khawatir kalau nggak nikah masuk kepada perbuatan zina, nikah. Bismillah biiznillah. Lihat kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fakir, miskin, Allah akan berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia yang Allah berikan pada mereka. Sekali lagi, karena miskin dan kaya itu sesuatu yang nisbi. Pikiran atau pandangan umat Islam hendaknya seperti ini. Pandangannya harus disejajarkan, disesuaikan dengan pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak bertanya kamu punya gedung berapa? Kalau mau nikah harus punya gedung dulu, kan itu. Buat nanti walimahannya bagaimana? Waduh, ngeri sekarang. Walimahan miliaran. La haula wala quwata illa billah. Walimahan ratusan juta. Itu banyak orang yang miskin kelaparan, akhi Hasan, buat yang miskin kelaparan. Ya. Kemudian sehingga apa? Model kehidupan seperti ini, orang yang seadanya, yang mau berkah, itu kalau bahasa kitanya diejek, masa miskin menikah? Nah ya akhi, untuk menggapai keberkahan, itu lakukan. Kalau jauh, kalau misalkan dikhawatirkan miskin, kita berdoa pada Allah, kemudian ikhtiar. Seperti yang saya katakan ikhwan fillah, bahwa miskin, kaya sesuatu yang nisbi. Sekali lagi, bisa seseorang sekarang kaya, bisa besok miskin. Sekarang miskin, bisa besok kaya.
Yang penting apa? Usaha. Ini sengaja ana begini karena banyak anak muda, ya kan, yang belum menikah. Ya, sebagiannya saya lihat, sebagian murid ana yang lihat sudah mampu, udah kerja. Ya. Ada yang senyum juga. Udah kerja, tapi nggak mau nikah-nikah. Padahal godaannya banyak. Tidurnya nggak nyenyak. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Bismillah nikah. Ini. Lihat sahabat, mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana mencari tipe wanita yang bagus untuk dinikahi. Biiznillah. Dan juga untuk wanitanya tipe laki-laki yang cocok untuk nikah itu bagaimana? Yang tercela itu adalah ketika sudah menikah, kerjaan kita tidur, makan, berhubungan suami istri, kemudian habis itu duduk melamun. Ini yang nggak benar. Tapi kalau nikah, tanggung jawab, ya, tanggung jawab, dia kerja, banting tulang, peras keringat, ini yang nggak dicela. Nanti ketika antum kerja seperti itu, istri akan lihat, oh masya Allah suami saya, ya, gagah, betul-betul luar biasa. Bahkan kalau dapat istri yang soleha, dia berani berkata begini, wahai suamiku, seperti wanita-wanita salaf, saya lebih kuat menahan lapar daripada terkena api neraka. Dia berani seperti itu. Istri yang soleha itu enggak bangga hanya dengan dompet yang tebal saja, enggak. Kalau dompet tebal abang sayang, padahal isinya kertas. Ya. Kalau dompetnya ini tipis, waduh enggak benar nih katanya. Dah. Jadi kalau wanita yang soleha, anta wahai suamiku saya doakan, anta terus kerja, saya dukung, usaha terus, kan itu, usaha semampu anda, tapi yang halal. Saya enggak kuat nanti kalau anda masukkan sesuatu yang haram pada diri saya, karena Rasul berkata apa? Kullu lahmin nabat an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang muncul dari sesuatu yang haram maka lebih layak untuk dilahap dengan api neraka. Wala'idzubillah. Sekali lagi, jangan takut. Lihat sahabat ini. Sahabat ini berani sama Rasul. Ya Rasulullah, kalau enggak punya hajat nikahkan dengan saya. Padahal enggak punya apa-apa. Ya tidak? Tapi usaha. Enggak ada sahabat yang malas, enggak ada. Usaha, berusaha. Nah ini. Sekali lagi, yang enggak benar itu kalau sudah nikah, kerjaannya cuma makan, tidur, gaulin istri. Wah ini asalnya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Ya tidak? Habis itu kasar lagi sama istrinya. Lebih parah lagi. Nah ini. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis, ya, saya nukil juga, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Nasa'i Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 jenis manusia yang Allah berjanji pasti menolong mereka. Yang pertama kata Rasul, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatabul ladzi yuridul ada, budak yang berusaha untuk menunaikan untuk menebus dirinya. Kemudian wan nakihu yuridul afaf, orang yang ingin menikah, yang dia punya keinginan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ini pasti Allah Subhanahu wa taala tolong. Dan Allah berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Di ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini
pernikahan ya. Dan seperti yang ana katakan tadi, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada anak muda, hadisnya sahih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu nikah, maka menikahlah. Apa yang dimaksud dengan kemampuan dalam menikah? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan tentang maksud dari kemampuan dalam menikah untuk anak-anak muda ya. Yang pertama mahar, kemampuan memberi mahar. Yang kedua nafkah, kemampuan ngasih nafkah. Yang ketiga as-sukna, kemampuan untuk memberi tempat tinggal. Dan ini Allah sebutkan semua dalam Al-Quran. Ya. Tentang mahar, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Kata Allah, berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kau nikahi sebagai suatu kewajiban. Kasih mahar ini wajib. Dari sini kita tahu bahwa apa yang dipegang oleh wanita, oleh istri dari mahar ini hak dirinya. Walinya, orang tuanya atau suaminya tidak berhak ngotak-ngatik itu mahar. Karena apa? Itu kewajiban yang sudah harus kita bayarkan, tunaikan. Kalau salah satu di antara kita nikahi istri, nikahi wanita, jangan sebagian kita ngasih mahar misalkan 20 gram emas. Atau berapa gram? Maunya berapa gram? Ahwat mau berapa gram kalau ada yang nikah? Ya? Ya, ditanya. Misalkan ngasih 10 gram emas misalkan ya. 10 gram. Dikasih mahar 10 gram. Kemudian setelah menikah, suaminya bilang, itu mahar buat makan, ayo. Ya. Buat nafkahi anak tuh. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu hak milik istri. Dan kalau salah satu di antara kita ngambil itu mahar, wajib dikembalikan. Utang namanya untuk istri. Karena ini sebuah kewajiban. Allah katakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, sebuah kewajiban. Berikan mahar kepada istri sebagai suatu kewajiban. Yang kedua, an-nafaqah, nafkah. Ya, nafkah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Ayatnya sering kita dengar nih. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, kata Allah, pemimpin atas wanita. Nah, ini lihat, laki-laki pemimpin atas wanita, jangan dibalik. Sekarang kebalik orang sekarang. Wanita pemimpin laki-laki. Ya. Segala urusan ditanggung sama wanita sekarang. Ngadepin orang pun wanita sekarang. Ini kebalik. Ya, jangan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa kata Allah? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sebagiannya Allah angkat derajatnya, Allah utamakan sebagian di atas yang lainnya. Kemudian Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim. Karena nafkah yang mereka nafkahkan kepada mereka, pada istri-istri dari harta mereka. Dari sini kita mengetahui, ikhwan fillah,
bahwa nafkah ya itu wajib. Kalau sudah mampu ngasih nafkah, itu nikah. Dan nafkahnya jangan mikir susah-susah. Ya, nafkah itu perlu diketahui dalam fikih Islami macam-macam. Ada nafkah yang musir, nafkah orang yang kaya, nafkah mutawassit, nafkah orang yang sedang, nafkah yang mu'sir, nafkah orang yang susah. Itu ada. Ya. Jadi orang miskin pun ada kesempatan buat nikah. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta, dia menafkahkan sesuai dengan keluasan yang Allah berikan pada dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya itu Allah sempitkan, apa yang dilakukan? Apa yang Allah perintahkan? Falyunfiq mimma atahullah. Dia hendaknya menafkahkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi nggak dipaksa. Misalkan ini kan kembali ke uruf. Kembalinya kemana? Uruf. Nafkah itu sekali lagi dibagi, ada nafkahnya orang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Ya. Ada yang di bawah UMR. Ya, kalau saya tanya, kalau yang UMR itu termasuk sedang apa miskin? Yang pas UMR. Ya? Ada ikhtilaf enggak ini? Ada yang sedang, ada yang miskin dan seterusnya. Ya? Ya. Misalkan nafkah orang kaya di sini 10 juta misalkan. Nafkah orang sedang, yang sedang itu 5 juta. Ada nafkah orang miskin 1 juta atau berapa gitu kan, 2 juta misalkan. Ya. Itu ketika antum tahu masyarakat ini biasanya ngasih nafkah ke para wanita yang sudah punya istri, yang sedangnya 5 juta. Maka bagi kemampuan kita yang sedang-sedang misalkan, itu kasih 5 juta. Itu nafkah. Orang yang nggak mampu, berapa? 1 juta sekian misalkan, kasih 1 juta sekian. Nah itu. Ya. Dan ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, karena ini sesuatu yang sebenarnya kurang bagus, kurang baik ya buat laki-laki. Ya. Bukan Anda ngajarin nggak benar nih buat ummahat ya. Buat ibu-ibu dan seterusnya. Karena itu untuk kemaslahatan. Nafkah itu yang megang siapa? Suami. Wajib ngasih istri kan? Wajib ngasih istri. Baik. Nafkahnya dikembalikan sesuai dengan kemampuan suami, ya. Yang antum harus pahami adalah seorang suami wajib hanya sekedar ngasih nafkah, bukan memberikan semua hartanya yang dia dapatkan 1 bulan. Paham tidak? Ya. Misalkan antum gaji 10 juta 1 bulan. Nafkah yang harus diberikan sama istri 5 juta. Antum kasih 10 juta semuanya atau 5 juta? Ya, 5 juta kasih. 5 jutanya lagi disimpan. Ya kan? Disimpan. Karena apa, akhi? Karena laki-laki ini banyak kebutuhan. Laki-laki banyak kebutuhan. Ada ibu, masih ada ayah, ada keluarga, ada ponakan, ada keperluan-keperluan yang mendadak. Ya. Kalau ibu sakit, ibu butuh biaya, kita ngambil dari nafkah kita ke istri? Kan bukan. Jadi coba bayangkan, beberapa rumah tangga cekcok gara-gara ini. Ya, ketika dapat gaji diserahkan semua sama istri.
Ketika ibunya yang butuh pertolongannya, butuh baktinya, butuh sakit atau keperluan mendadak, dia bilang ke istrinya, saya minta fulus buat bantu istri, nggak bisa. Ini milik saya. Ini yang terjadi apa? Cekcokan seperti ini. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita harus paham masalah ini. Karena sebagian kita maklum ini sudah umum kayaknya, semua diserahkan ke istri. Ini yang harus kita pahami. Jadi kemampuan yang kedua tentang apa? Nafkah. Tentang nafkah. Tapi kalau misalkan antum dapat istri yang pengertian, dapat istri yang solihah, insya Allah enggak. Malah ibu sakit ya, ayo kita sana kita bantu. Oh, Masya Allah kalau ini. Tapi tidak semuanya kan? Tidak semuanya dapat istri yang seperti ini. Yang ketiga, ikhwani fillah, as-sukna. As-sukna. As-sukna ini adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi kemampuan menikah bagi anak atau ikhwan itu tempat tinggal. Apakah tempat tinggal yang dimaksud itu harus punya rumah? Tidak. Walaupun ngontrak. Ngontrak kan rumah sendiri. Dan perlu diketahui bahwa kita di dunia ini semua ngontrak semua kan? Karena bukan rumah kita. Setelah kita mati kita tinggalkan. Ya. Baik. Allah berfirman di surat At-Tolaq ayat yang ke-6 ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. Mi wujdikum menurut kemampuan kamu. Menurut kemampuan kamu. Ya. Jadi ini ikhwani fillah 3 hal ya. Makna dari ba'ah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya apa? Maka hendaknya dia menikah. Pembahasan yang akan kita bahas ikhwani fillah pada pertemuan ini ya, karena kita singkat saja bahas di siang hari ini tentang masalah pernikahan, adalah masalah memilih calon istri dan calon suami. Ini penting sekali ya. Untuk mudahnya, sebagai nanti antum ingat-ingat, saya akan ambil intinya dari buku ini. Anda lihat di rumah ada buku, kayaknya bagus sekali buat yang nggak bisa bahasa Arab kan? Ada buku terjemahan Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah. Ini ada buku judulnya Sejak Memilih, Meminang hingga Menikah. Ya, dicetak sama Ibnu Umar. Mudah dikantongin kan? Kalau lupa baca lagi. Ya, lupa baca lagi. Itu. Ya. Jadi bagaimana laki-laki memilih pasangan istri yang baik? Bagaimana wanita memilih pasangan suami yang baik? Kan kita menikah itu harus sungguh-sungguh punya cita-cita luhur dengan menikah itu. Bukan hanya coba-coba nikah ini. Ya, bukan hanya main-main. Juga bukan seperti nikah mut'ahnya kaum Syiah. Tahu kaum Syiah? Tahu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu diharamkan langsung lewat lisan Rasulullah SAW. Dan yang hadis yang meriwayatkannya anehnya adalah Ali bin Abi Thalib dalam hadis Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib, naha Rasulullah SAW an mut'atin nisa amal Khaybar. Ya. Rasulullah SAW itu melarang nikah mut'ah, memut'ahi wanita di perang Khaybar, yauma Khaybar. Ya, itu. Langsung Ali bin Abi Thalib. Nikah mut'ah itu, ya, Anda pernah bertanya langsung kepada salah satu wanita itu, orang Syiah juga ternyata. Saya bilang, gimana nikahnya waktu nikah mut'ah? Dia cerita, nikahnya Pak,
itu cuma salaman doang, kemudian tidak ada mahar, nggak ada wali. Kemudian cuma ya perjanjian beberapa lama selesai. Coba bayangkan. Sama nggak dengan zina? Nauzubillah. Nah, adapun pernikahan dalam Islam ini pernikahan yang panjang. Ya. Sampai kalau bisa sampai mati. Kan itu. Oleh karena itu ikhwani fillah, untuk mengarungi perjalanan yang panjang ini butuh kita sangat teliti dengan calon yang akan dinikahi. Baik itu wanitanya atau laki-lakinya. Ya. Ini baik buat kajian remaja, juga bagi orang tua yang punya anak kan. Di buku ini ada judul namanya kriteria calon istri. Ini buat laki-laki dulu nih. Cari istri itu bagaimana? Kan gitu. Yang pertama di sini disebutkan cari istri itu yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Ya. Anak muda catat semua nih. Ya. Cari yang memiliki din, agama, dan akhlak yang baik. Baik. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya manusia laki-laki nikahi wanita karena 4 perkara. Dan ini mubah-mubah saja. Yang pertama, kata Rasul, lima liha, karena hartanya. Ada laki-laki lihat wanita hartanya banyak, wah saya mau nih karena hartanya banyak, nikah. Ada. Ya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Lihat keturunannya baik-baik, dia nggak lihat apa-apa dah nikah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ada laki-laki lihat wanita, milihnya, kalau saya nggak mau kecuali yang cantik, kan gitu. Kemudian yang keempat, walidiniha, karena apa? Dinnya, karena agamanya, karena ketaatannya. Terus kata Rasul, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasul, pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW menekankan kita pilih dari wanita itu yang memiliki kelebihan dari sisi agamanya. Bukan berarti kalau ada kelebihan yang lain nggak boleh. Maksudnya gini. Maksudnya kalau ada wanita, ya, wanita, kemudian dia punya harta, satunya agama, biasa-biasa saja hartanya. Satu wanita ini agamanya bagus, hartanya biasa saja, juga kecantikannya biasa. Satu lebih, tapi agamanya nggak ada. Antum pilih yang mana? Ya bingung nih. Bingung ya? Ya. Fadfar bidzatid din, cari yang agamanya. Ya. Tapi bukan berarti cari yang cantik, cari yang berharta, cari yang keturunannya baik, nggak boleh, bukan itu maknanya. Kalau ada agamanya bagus dan dia cantik, ya, kemudian orang bilang putih, ya, kemudian wah, kan itu, boleh nggak? Boleh, ya kan? Boleh. Ya, tapi utamakan dinnya, agamanya. Ya, ini yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama memiliki agama dan akhlak yang baik, ya. Yang kedua, wanita yang salihah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya. Jadi kita atau ikhwah, salah satu di antara kita yang ketika ingin menikah cari wanita yang salihah. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasul, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan, kata Rasul, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita salihah. Ya, apalagi tadi ada kelebihan yang lainnya. Ya, selain pintar, cantik, hafal Quran, waduh sudah kumpul kan? Tapi kalau itu enggak ada, cari yang solehah. Cari yang solehah. Karena banyak kejadian, ikhwani fillah, orang menikah hanya karena hartanya, karena hanya kecantikannya, ini malah menyusahkan dia. Kayak hidup di neraka sudah. Pergi sebentar, deg-degan terus. Apa nih, istri saya ditinggal gimana nanti nih, kan gitu. Seperti itu. Ini enggak tenang hidupnya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, di sini ada ciri-ciri wanita soleha disebutkan di sini. Ada hadis yang sahih tentang wanita yang soleha. Rasul pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manakah wanita yang paling baik?" Rasul menjawab, "Allati tasuruhu idza nadhara ilaiha." Yang ketika dipandang menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amara. Ketika laki-laki atau suami memerintah, dia taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakrah. Dan juga tidak menyalahinya dalam urusan harta suaminya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Ini ciri-ciri wanita yang solehah. Ya. Jadi dia taat sama suami dan dia pandai berdandan. Pandai berdandannya untuk suami. Jadi pandai berdandan itu untuk suami. Dan ini salah satu hak suami. Hak suami yang harus diperhatikan oleh istri adalah berdandan. Jangan seperti wanita-wanita atau sebagian wanita zaman sekarang, ya, berdandannya ketika pas mau keluar. Kalau di rumah tidak berdandan. Ya. Di rumah biasa saja pakaiannya, kemudian biasa saja, bangun tidur tetap ya, ilernya enggak diusap. Aduh, muskilah ya. Harus dandan. Dandan yang biasa saja. Ya. Kayak seperti kalau misalkan seperti dipertahankan seperti baru nikah, kan kalau baru nikah, masya Allah ikhwani fillah, orang baru nikah ya, itu bau juga dijaga, ya kan? Jangan sampai pasangan itu mencium bau yang enggak enak. Ya, baunya wangi terus, itu dijaga. Seorang wanita harus jaga itu. Ya, jangan awal-awalnya saja. Awalnya bau wangi yasmin, melati, ya. Bunga mawar. Lama-lama sebulan 2 bulan bau remason. Wala musibah. Remason balsem di atas remason, di tangan balsem, ya, di kaki cap koyo, pusing, ya. Nah, itu. Jadi perhatikan, wanita yang solehah menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga, cari pasangan istri, ya, adalah al-wadud, yang penyayang, dan al-wadud, kemudian dari keturunan yang banyak anak. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum." Kata Rasul, nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan kalian, dengan jumlah yang banyak.
Dari sini kita tahu ya, cari pasangan istri itu yang seperti ini, istri yang penyayang, yang banyak anak. Dan dari sini juga kita tahu bahwa disyariatkan atau disunahkan banyak anak. Ya. Banyak anak. Oleh karena itu program 2 anak cukup sebenarnya enggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Enggak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Rasul ingin punya anak banyak, masa antum mau cukup 2 saja? Ya. Baik. Yang keempat, mengutamakan wanita yang masih gadis, terutama bagi pemuda yang apa? Yang lajang. Nah, saya bacakan hadisnya di sini. Saya tukil tadi pagi. Ya, ikhwani fillah. Hadis dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah cerita kepada kita semua. Kata Jabir bin Abdullah, tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku menikahi seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, falaqitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, Nabi bertanya, "Ya Jabir, tazawwajt?" Wahai Jabir, tazawwajta? Anda sudah nikah? Bertanya tentang ini enggak apa-apa kan? Tanya ke ikhwan, tazawwajta, sudah nikah belum? Ah, itu. Qultu, Jabir menjawab, "Na'am." Ya, saya sudah nikah. Kata Rasul, qal bikrun am thayyib? Bikrun am thayyib? Gadis atau janda? Qultu thayyib. Kata Jabir, thayyib. Janda wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Fahalla bikran tula'ibuha. Dalam riwayat yang lain, fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuka wa tudahikuk wa tudahikuha wa tudahikuk. Kenapa tidak gadis, kata Rasulullah SAW, sehingga kau bisa bermain dengannya dan dia pun bermain dengan engkau. Dan kau bisa membuat dia tertawa. Dan dia pun bisa membuat engkau tertawa. Ini salah satu kelebihan apa? Gadis. Dan dalam riwayat yang lain, gadis itu lebih nerima. Ya. Ini salah satu kelebihannya. Sehingga Rasul berkata, "Hala bikran tula'ibuha?" Kenapa tidak gadis sehingga engkau bisa bermain dengan istri Anda? Ya. Apa kata Jabir? Qultu, "Ya Rasulullah, inna li akhwatin fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahun." Ya Rasulullah, saya punya saudari-saudari wanita. Saudarinya banyak. Dalam riwayat yang lain dikisahkan di hadis Bukhari, itu beliau bilang bahwa bapakku meninggal, itu meninggalkan anak sekitar 7 atau 6 wanita. 7 atau 9. 9 akhwat. Dia punya akhwat 9 yang masih kecil-kecil. Maksudnya apa? Kalau ditambah satu lagi istri saya yang masih muda, tambah banyak bebannya kan gitu. Maksudnya apa? Menikahi janda ini supaya bisa bantu. Supaya tidak tambah apa? Beban. Nah itu. Maka kata Rasulullah SAW, fadzaka idzan. Kalau begitu enggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamiliha fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Kata Rasul, wanita itu dinikahi karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya, maka wajib bagi engkau memilih agamanya. Niscaya engkau akan beruntung. Kemudian ikhwan fillah, yang kelima adalah mendahulukan orang jauh dari kekerabatan dalam perkawinan. Jadi cari yang jauh dulu. Kekerabatan dalam perkawinan ini nasihat para ulama ya untuk anak muda yang sedang mencari pasangan. Jadi cari yang jauh ya. Kalau mau dari Irian Jaya nggak apa-apa. Kan jauh sekali kan? Nah itu. Lebih jauh lebih bagus. Karena kata ulama dari sisi kedokteran ini banyak masalah ya. Ada
turunnya gen-gen yang lemah, kemudian jadi punya keturunan yang lemah nantinya. Ya, itu dibahas dari sisi kedokterannya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, yang terakhir dari pembahasan kita adalah kriteria calon suami. Kriteria calon suami. Ini untuk akhwat. Cari calon suami yang bagaimana? Supaya hidup bahagia, tidak nyesal. Ya. Apalagi yang masih masih hijau, orang bilang masih kecil, masih belum banyak pengalaman. Nah, ini juga wali-walinya juga harus perhatikan. Apalagi zaman sekarang. Di zaman sekarang ini banyak sekali serigala berbulu kambing. Bukan kambing berbulu serigala ya. Banyak serigala berbulu domba, berbulu kambing. Oh, ngeri. Ya. Oleh karena itu dijaga. Ya, kita kalau punya saudari wanita, punya ponakan, ya, dijaga. Sekali lagi banyak serigala berbulu domba sekarang ini. Apalagi lewat macam-macam. Banyak wasilah-wasilah yang ngeri kita ya. Lihat untuk calon wanita. Untuk wanita cari calon suami. Yang pertama yang harus diperhatikan, seorang mukmin dengan akidah yang lurus dan dia betul-betul taat. Nah, itu cari itu. Ya. Mukmin berarti bukan kafir. Kalau sekarang kan zaman sekarang nikah yang penting nikahlah, yang penting ada, nanti kalau nggak nikah nanti nggak laku-laku. Walaupun jual akidah nggak apa-apa. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Cari mukmin, jangan kafir. Kemudian akidahnya lurus dan dia orang yang taat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah 221. Perhatikan. Allah berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman hatta yu'minu, sehingga mereka beriman dulu. Apa kata Allah? Wala 'abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh kata Allah, budak sahaja yang beriman lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dari seorang musyrik walaupun dia menakjubkan Anda. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Budak yang hitam, legam, tapi beriman lebih baik daripada orang kafir, musyrik yang gagah, punya kedudukan tinggi, punya titel tinggi. Ini yang bicara adalah Allah Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Kemudian kenapa demikian? Allah berfirman, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu, kata Allah, mengajak kalian untuk masuk neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyeru dan mengajak kalian untuk masuk surganya dan ampunannya dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Di zaman sekarang ini kita butuh ini. Kita bentengi akidah kita, keluarga kita, putri-putri kita. Jangan sampai masuk ke dalam bahaya. Masalah akidah masalah bahaya. Jangan biarkan ya terbawa dengan adat istiadat yang jelek. Ya, ikut-ikutan orang-orang yang jelek. Ya, sekarang kan banyak orang yang enggak perhatian sama dinnya. Dah perempuan nikah sama laki-laki, yang penting laki-laki itu cakep, yang penting terkenal, yang penting artis, yang penting banyak duit. Walaupun setelah itu masuk neraka. Nauzubillah. Ya.
Padahal juga tidak ada yang menjamin rumah tangganya langgeng. Ya. Banyak wanita tertipu dan wanita lemah hatinya. Ini perlu diperhatikan ya untuk wanita. Jadi perhatikan, cari suami yang baik. Baik apanya? Akidahnya. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua, berakhlak baik dan agamanya kuat. Akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Enggak kasar. Enggak suka nempeleng. Tidak ringan tangan. Kalau ringan tangannya kerja sih enggak apa-apa. Ada kalau ringan tangannya suka mukul jangan. Ya, jadi maksud ringan tangan ini yang suka mukul. Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinah fazawwiju." Kata Rasul, apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang agama dan akhlaknya kamu ridhai, maka nikahkanlah ia. In lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kata Rasul. Jika kamu sekalian tidak melaksanakan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari pasangan yang akhlaknya baik. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, cari pasangan dari keturunan yang baik, sehat jasmani dan rohaninya. Nah, ini hak wanita ya. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Dilihat dia larinya balap enggak nih. Kalau larinya balap, oh ini bagus. Ya. Rohaninya juga bagus. Ya. Kemudian dari keturunan yang baik-baik. Nah, ini baru diterima. Cari yang seperti ini. Kemudian yang kelima, diutamakan yang bukan kerabat yang dekat, sama seperti yang calon laki-laki yang cari calon istri ya. Kemudian yang terakhir, utamakan yang sekufu ya. Utamakan yang sekufu. Sekufu ini satu kafaah, sejajar, terutama dari sisi agamanya. Dari sisi agamanya. Sekufu itu dari sisi agamanya. Ya. Kalau Islam dengan non-Islam sekufu tidak? Tidak sekufu. Ya. Ahlus sunnah dengan ahlus sunnah, bukan dengan ahlul bid'ah. Misalkan wanitanya ngaji sunnah, kemudian datang laki-laki khawarij. Tahu khawarij? Khawarij ini suka ngafirin orang. Semua dikafirkan, dari presiden, MPR, DPR apa DPR? Saya suka V, DPR. Kemudian sampai dulu ada hansip loh ya. Sekarang ada hansip. Sampai rakyatnya kafir semua. Ini orang ini khawarij ini datang kepada wanita yang manhajnya sunnah, datang. Maka wajib ditolak. Ditolak karena bukan sekufu. Bukan sekufu. Cari yang ahli sunnah wal jamaah, yang lurus. Karena bisa nanti dibawa kepada kesesatannya. Ya. Nah, ini. Baik. Jadi ini yang kelima ya, yang satu kufu. Maaf tadi bukan terakhir, yang terakhir yang keenam di sini, mencintai dan menerima calon istrinya apa adanya. Jadi menerima dan mencintai istrinya apa adanya. Dan perlu diketahui bahwa ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, dia harus tahu tidak ada wanita yang sempurna di atas muka bumi ini. Ya, tidak ada itu. Mesti ada kekurangan. Oleh karena itu Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda apa? La yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, janganlah seorang suami membenci istrinya. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Kalau dia benci salah satu akhlak yang dimilikinya,
Radiyah minha akhar, dia akan ridha dengan akhlak yang ada padanya yang dari akhlak yang baik yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika nanti sudah nikah, terus pas lama berjalan, ya, ada sesuatu akhlak yang buruk yang kita jumpai dari istri, maka kita sabar, ya. Kan sekali-kali boleh istri marah, cemberut, kan boleh kan? Terus kita ingat, oh masakannya enak, tenang aja lah, masih ada yang lain yang bagus. Perhatian, suka senyum, kan gitu. Jadi tidak apa, ya. Jadi harus kita adil, sebagaimana kita pun tidak sempurna. Kita pun tidak sempurna. Oleh karena itu harus perhatikan masalah ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Sebenarnya masalah pernikahan ini masalah yang sangat-sangat luas. Belum ada hak suami istri, kan? Hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri dan seterusnya. Kemudian ada nazar, ada meminang dan seterusnya. Panjang ceritanya, kan? Nah, nanti bisa daurah dengan ustadz yang lain, ya, tentang masalah ini. Ini karena penting sekali buat anak-anak muda. Karena banyak yang menikah, langsung menikah tanpa mengenal fikih nikah. Tanpa mengenal fikih nikah. Nikah yang penting nikah, tidak belajar dulu. Ini terjadi banyak hal. Sampai masalah apa? Masalah perceraian itu nggak kenal, nggak ngerti. Ini kan musibah. Ya, tiap hari ngomong cerai, nggak cerai-cerai. La haula wala quwata illa billah. Padahal 3 kali saja udah selesai itu. Ya. 3 kali cerai lagi, enggak selesai. Nah, gitu. Harus tahu fikihnya, fikih tentang nikah. Ya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, ada pertanyaan? Ustaz, apakah maksud hadis yang menyuruh menikahi gadis tersebut maksudnya sudah tua tapi masih perawan? Apakah termasuk gadis? Syukran jazakallah khairan. Ya, kalau misalkan dia belum menikah berarti masih gadis. Ya. Masih gadis. Ya. Kan belum pernah menikah. Ya. Tapi semua dikembalikan ke antum. Kembalikan kepada yang mau nikah, kan? Kan ada nazar dulu. Nazar, dia lihat dulu. Cocok enggak? Kan gitu. Cocok enggak? Tapi rata-rata yang dimaksud dengan gadis itu rata-rata adalah umur 20-an. Ya, umur 20, 19, 20, 21 gitu, ya. Tapi tidak menutup yang di atas 30. Nah, jadi tapi rata-ratanya gadis itu gadis muda. Ya, ketika kita berbicara masalah gadis, yang dimaksud gadis tua atau gadis muda? Gadis muda. Dalam hadis itu gadis muda. Dan hadis ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj itu ada juga keterangannya. Keterangannya ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan, ya ini sahih asarnya, mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud waktu sudah tua. Sudah tua. Utsman bin Affan bicara kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Utsman bin Affan, "Mau tidak? Aku kembalikan engkau mengingat masa lalumu." Ya, masa waktu masih muda. Artinya apa? Mau dinikahkan dengan gadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fima ma'ana, saya tidak berhajat dengan itu." Nah, itu. Itu di antara keluarnya hadis itu, dan di antara ketika Abdullah bin Mas'ud mengucapkan hadis itu. Tentang ini kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, "Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad." Jadi yang dimaksud dengan gadis adalah gadis muda. Ya. Tapi gadis dua pun enggak apa-apa kalau antum mau. Ya. Nah, dari sini kita tahu, oleh karena itu para ummahat, para gadis ya, jangan jual mahal. Jangan jual mahal ya. Ketika ada yang senang datang, sudah nikah saja. Nikah.
Jangan tunggu kayak sebagian ahwat nunggu kerja dulu ya. Karirnya karirnya dikejar dulu, akhirnya apa? Akhirnya yang datang sedikit. Terus dia pilih-pilih juga. Terus sampai tua nggak terasa. Akhirnya apa? Tidak ada yang mau akhirnya. Nah, ini. Sampai akhirnya banting harga. Ya. Ini kasihan kan? Saat akad nikah, kadang ada istighfar. Akhwat minta izin dengan wali minta dinikahkan Al-Fatihah, khutbah nikah dengan bahasa Arab sebelum akad, apakah termasuk sunnah? Bagaimana prosesi akad sesuai sunnah, urutan sesuai sunnah? Ya, akad sesuai sunnah itu enggak macam-macam, enggak menyulitkan. Sunnah itu subhanallah sangat indah dan sangat menyenangkan. Akad itu, ya. Ketika sudah syarat-syarat pernikahan sudah ada ya, ada wali, ya, kemudian ada si suami ya, calon suami, kemudian juga mahar ada, tinggal ijab kabul kan? Itu acaranya sebelum ijab kabul boleh ada khutbah nikah, dan itu sunnah. Khutbah nikah dibacain alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan seterusnya. Ya. Habis itu akad. Akadnya seorang ayah dari wanita ini menikahkan wanita ini dengan laki-laki tersebut. Ada ijab qabul. Dan sebenarnya tidak ada lafaz yang khusus. Tidak ada lafaz yang khusus. Bahkan ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau cukup dengan misalkan si ayah bilang, saya nikahkan Anda, kemudian si laki-laki itu bilang, saya terima, selesai. Enggak sulit-sulit sebenarnya. Tidak ada lafaz yang sakral. Yang namanya akad-akad. Orang sudah tahu itu akad, dan itu akad nikah, selesai. Kita menyulitkan, dan banyak hal yang disulitkan. Ya, di antara yang menyulitkan itu, harus nyambung, betul harus nyambung, tetapi sangat berlebihan. Apa yang dimaksud dengan nyambung atau mualah? Nyambung itu ketika seorang wali bilang saya nikahkan Anda dengan putri saya, itu si yang menerima dari calon suami bilang walaupun ada jeda sedikit, saya terima nikahnya dengan mahar ini dan seterusnya, sah nikahnya. Walaupun ada yang dimaksud jeda itu, kalau misalnya gini, si wali bilang saya nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama Zainab misalkan. Kemudian dia pergi dulu. Ya. Nah, itu baru enggak boleh. Enggak sah kalau ini. Ya. Tapi kalau masih di majelis, saya terima nikahnya, sah. Ya tidak. Nah, itu. Ini kadang-kadang dipersulit. Ya. Harus ini, harus itu. Ya. Terus juga ikhwani fillah, ada bacaan ini, bacaan itu enggak ada. Ya. Istighfar ya terus istighfar setiap saat. Syahadat ya syahadat ketika sholat kan kita sudah muslim. Masa suruh syahadat lagi? Enggak ada itu. Itu aturan-aturan yang dibuat-buat sebenarnya. Aturan-aturan yang dibuat-buat sendiri. Ya. Kalau kembali ke sunnah tidak susah. Sehingga tidak membuat gemeter ya sang laki-laki. Saya pernah lihat tuh, aduh kalau saya tegur bisa rame. Itu saya diam juga lah. Istighfar saya juga lihat begitu. Sampai laki-laki gemeter, nggak jadi lagi, nggak sah kata mereka, nggak jadi lagi, karena gemeter. Harus seperti itu. Akhirnya anak deketin, akhirnya rame-rame sama kawan. Saya terima, sah semua, akhirnya sah sudah. Dasar, kan? Ya, enggak ada aturan-aturan yang dibuat-buat, enggak ada. Ya, itu. Kasihan kan anak muda ditakut-takuti. Kalau enggak begini enggak sah. Padahal enggak ada itu. Ustadz, saya laki-laki. Saya hendak menikah. Tapi ada syarat
dari pihak akhwat? Ya. Jika tidak, maka saya tertolak. Waduh, mantap ini. Saya harus menempati rumah yang sekarang ini ditempati oleh abi dan umminya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Hukumnya, kalau antum mengiyakan, wajib menepati syarat itu. Wajib. Karena kata Rasul, al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim itu harus menunaikan syarat-syarat mereka. Dan ini syarat yang tidak bertentangan. Ya, ketika saya akan menepati rumah abi dan umi anti insyaallah. Ya, maka wajib ditepati itu. Kalau enggak berdosa. Ustadz lebih memilih yang mana? Yang pertama begini, wanita dari sisi ekonomi setara dengan saya, namun baru mengenal sunnah, dan orang tuanya pun baru mengenal sunnah. Wanita yang kedua dari sisi ekonomi di bawah saya, namun lebih dalam mengenal sunnah, dan orang tuanya pun lebih dalam mengenal sunnah. Ya. Iya. Tapi saya tanya, antum baru juga mengenal sunnah di sini ya? Itu dikembalikan ke antum. Dikembalikan ke antum. Mana yang lebih antum pilih ya? Tetapi biasanya orang yang lebih lama mengenal sunnah lebih baik dia, lebih siap ya, lebih siap. Oleh karena itu mungkin antum bisa pilih yang lebih dalam tentang sunnahnya ya, supaya antum pun tidak repot ketika mengajarkan tentang sunnah ya. Tapi itu tidak mutlak, dikembalikan kepada antum karena sama-sama sudah mengenal sunnah masalahnya ya. Karena di sebagian tempat tidak menjamin orang yang lama mengenal sunnah akhlaknya baik. Buktinya ada lama akhwat masya Allah sudah pakai cadar udah lama kan, tapi subhanallah lisannya tajam, setajam pedang, suka ngibahin orang ya kan, nggak jamin. Oleh karena itu antum lihat ya. Tapi kalau antum ingin sambil menolong misalkan ukhti ini yang ekonominya di bawah antum, lebih bagus ya, bisa terangkat kedudukannya, derajatnya. Ini karena di sini kan antum yang wajib menafkahi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau begini, kalau dihadapkan pilihan, ada wanita kaya sekali, kemudian ada wanita biasa-biasa saja, kedua-duanya ingin sama antum pilih yang mana? Yang kaya atau yang miskin? Yang miskin atau yang kaya? Ya, nah, itu juga dilihat. Yang kaya akhlaknya baik enggak? Kalau baik, antum ambil, kan gitu. Ada kelebihan karena sama-sama. Kalau misalkan akhlaknya buruk, antum kejar kekayaannya, ini kemudian antum miskin, ini bahaya juga di kedepan harinya. Karena apa? Si wanita itu biasa makan daging tiap hari, daging kambing, besoknya daging ayam, besoknya daging sapi, besoknya steak, besoknya ini, besoknya itu. Kamarnya mewah, tidurnya enak, ya kan? Pas nikah sama antum yang miskin, dikontrakin, makan sama tempe, sama tahu, ya, nasi pun dibatasi, ya, jangan banyak-banyak, centong saja nasinya. Nanti dia bilang, ini wahai suamiku, saya dimasukin ke kuburan ya. Nanti bilang gitu. Rumahnya sempit, dikontrakin. Itu. Jadi juga ini harus perhatian, ya. Ustaz, ana sudah bekerja, baru lulus kuliah, ana ingin menikah dan sudah mengutarakan niat ini kepada orang tua. Namun orang tua hingga saat ini belum juga memberi lampu hijau. Masih lampu apa? Lampu merah atau lampu kuning? Ini lampu hijau ya. Dengan alasan ana harus banyak menabung untuk masa depan.
Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nurut kepada orang tua atau terus dengan bersabar memberi pemahaman kepada mereka? Tergantung. Ya, bisa tafsir. Ketika antum mau menikah sudah butuh belum? Kan itu. Artinya sudah muncak belum? Kalau enggak nikah misalkan zina. Ini sudah wajib ini. Dan antum harus segera nikah. Ya. Harus segera nikah. Tapi kalau masih bisa nahan, masih bisa biasa saja, ya di hak antum masih mustahab. Ya. Masih mustahab, masih ya, ikut orang tua enggak apa-apa dulu. Tapi kalau misalkan sudah, wah, anak kalau enggak nikah ini jatuh kepada perzinahan, ya sudah. Kan tidak ada kewajiban wali. Beda dengan wanita. Wanita ini harus ada wali. Harus ada wali. Kata Rasul SAW, ayyum ra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil, dan nikahnya batil, kata Rasulullah SAW. Ya. Kalau laki-laki tidak ada walinya kan? Berapa lama maksimal durasi antara khitbah dengan menikah? Ya, tidak ada keterangan berapa lamanya, tetapi semakin cepat semakin baik. Ya, semakin cepat semakin baik. Karena segala sesuatu itu kalau terburu-buru nggak baik, kecuali dalam masalah nikah. Masalah kebaikan. Nikah semakin cepat semakin baik. Karena apa? Kalau ditunda misalkan 2 tahun dulu atau setahun dulu, nggak aman dari fitnah. Ya, nanti ada maksiat, kemudian syaitan menggoda. Oleh karena itu lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Ya, Ustadz, jika ada seorang akhwat yang baru dicerai oleh suaminya, selang 2 bulan masa iddah, artinya selesai masa iddah ya. Wanita ini selesai, ada seorang ikhwan yang ingin meminangnya. Tapi sang ayah dari wanita ini tidak setuju karena faktor malu. Karena terlalu cepat katanya. Sampai sekarang perceraian wanita ini pun masih disembunyikan dari para kerabat. Bolehkah janda ini menikah tanpa izin ayahnya karena takut terjatuh dalam perzinahan? Enggak boleh. Wajib izin ayahnya. Karena ayahnya yang mewalikannya. Walaupun janda tetap wajib diwalikan oleh ayahnya. Kalau ayahnya enggak ada, kakeknya atau pamannya dan seterusnya, ya. Jadi dengan dasar hadis tadi, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batil. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita bahas di siang hari ini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini kajian yang Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita dapatkan faedahnya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan sebagai bekal kita dalam hidup kita, terutama bagi anak-anak muda atau bagi orang-orang tua yang sudah punya anak. Ya, kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.